Ini ibu beranak 2 sebenarnya. Saat ini saya bekerja sebagai Training Development Manager dan juga marketing di Presenta, di PT Presenta. Di sini ada ada channel pengembangan dirinya di YouTube, teman-teman silahkan cari. Banyak ini kalau ingin berkomunikasi, ingin mengembangkan diri, leadership dan lain-lain banyak. Lalu juga saya pernah menempuh pendidikan psikologi di S1 dan S2 di Universitas Indonesia. Nah, mudah-mudahan hari ini saya bisa berbagi sedikit tips-tips psikologinya, juga hal-hal yang pernah saya lakukan berkaitan dengan tips-tips tersebut. Saya juga trainer dan public speaker, trainer di Presenta, juga mengajarkan sedikit tentang komunikasi ini. Lalu juga saya bergiat di organisasi sosial. Kalau teman-teman yang aktif di NGO disabilitas, saya tergabung di Forkesi dulunya sama Rumah Autis. Sekarang kebetulan sudah tidak karena sibuk bekerja, tapi saya juga punya komunitas sendiri namanya Keluarga Pintar dan saya juga tergabung di beberapa organisasi lainnya. Selain itu saya juga pernah menjadi finalis Wirausaha Muda Mandiri. Waduh, ini mesti. Jadi waktu itu masih muda, pernah punya usaha dan kemudian jadi finalis untuk UMM dari Mandiri, Bank Mandiri. Dan terakhir pernah juga menjadi narasumber untuk Metro TV Prime Talk, ini bicara tentang disabilitas. Saat itu kebetulan sedang didampingi oleh Pak Menristek dan saat itu sedikit kemampuan asertif juga diuji karena sengaja tuh dihadap-hadapkan oleh narasumbernya dengan dikti yang pada saat itu sedang digugat sebenarnya. Jadi saya sebagai komponen masyarakat harus menyampaikan nih apa yang terjadi di masyarakat dan apa sih yang sudah pemerintah lakukan. Nah, saat itu lumayan deg-degan juga sih. Walaupun alhamdulillah pengalaman itu memberikan banyak pelajaran berharga ya. Itu sekilas tentang saya. Nah, sekarang kita langsung saja mulai tentang ini dia, seni menolak tanpa menyakiti. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih teman-teman, saya ingin teman-teman untuk isi nih di menti.com, dalam situasi seperti apa sih teman-teman itu sulit menolak? Saya ingin tahu dulu nih, ya. Silahkan teman-teman ke www.menti.com, klik aja kalau nggak salah sudah ditaruh di link ya, di kolom chatnya. Oke, silakan klik langsung, saya stop share dulu ya, biar bisa tampilkan mentinya. Oke, sebentar. Saya mau tahu dulu nih, dalam situasi apa sih teman-teman ini sulit menolak? Silahkan ditunggu nih partisipasinya sebelum kita mulai banyak ngomong tentang asertif, khususnya tentang menolak ini. Oh, diajak nongkrong, aduh anak muda banget ya diajak nongkrong. Emang nggak enak banget nih, saya pernah nih begini dulu. Padahal besok mau ujian ya nggak? Terus tiba-tiba diajak nongkrong, aduh tugas gue banyak, belum kelar gitu ya. Ada lagi yang lain? Saat kita diandalkan oleh teman atau orang lain, alhamdulillah ya diandalkan dalam situasi kasihan terhadap orang tersebut. Oke, ini dia nih, suka ngasihani orang, tapi kadang-kadang lupa ngasihani diri sendiri. Situasi yang rame dan banyak teman, oke. Teman minta bantuan, kedekatan sosial, dapat ajakan apapun itu oleh teman. Wah, susah banget nih, tipe yang susah menolak teman nih kayaknya. Seseorang ingin minta tolong dan juga keinginan orang tua. Saat diminta bantuan, dimintai pinjaman uang. Waduh, anak muda sekarang juga ternyata dipinjemin uang ya. Tawaran teman dalam hal membantu tugas atau dalam organisasi. Aduh, nolak yang punya perasaan, nolak ajak nongkrong. Oke. Diajak makan siang saat sedang sibuk. Waduh, oke. Situasi ketika teman dekat tuh minta tolong. Masalah emang kadang-kadang. Orang yang hanya kenal saja, nggak terlalu dekat, nanti aku diberi sampul bahwa aku tidak mau membantu. Oh, nggak mau dicap lah ya. Saat diminta jawaban tugas. Tembak sama cowok, oke. Ngajak nongkrong paling banyak nih. Ada yang teman dalam keadaan sulit dan membutuhkan saat dimintain bantuan, bantu kerjaan tugas kelas. Padahal aku sendiri belum kuliah. Kamu pintar sekali, kamu gak kuliah, kamu ngerjain tugas temenmu, luar biasa. Ikut organisasi kalau diajak belajar. Nah ini nih, kalau diajak belajar,
nggak enak hati. Wah, ini bertanya-tanya kok nggak enaknya pada saat diajak belajar. Kamu pengennya tidur gitu ya, dia ngajaknya belajar. Luar biasa teman kamu, harusnya dipertahankan itu. Jadi kalau lihat di sini, rata-rata berhubungan sama temen ya. Saat diandalin temen, saat temen minta bantuan, diajak nongkrong, banyak temen, terus ada yang minjem duit, nih sama orang tua juga ada. Apalagi nih, dimintain jawaban tugas. Tapi ada juga nih yang orang-orang yang kenal aja, orang yang gak terlalu dekat juga gak enak dia. Bantuin tugas teman, padahal aku sendiri belum kuliah. Macem-macem banget ya. Saat ada temen minta jalan keluar, padahal aku nggak tahu di mana jalan keluar ya. Ngapain tanya-tanya gue gitu. Saat ditanya tugas, gue juga belum selesai. Oke, banyak sekali. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya di menti.com ini. Saya jadi kebayang nih bahwa kesulitan teman-teman nih dalam bersosialisasi, terutama saat harus mengatakan tidak di situasi-situasi tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan dalam pergaulan, dalam kehidupan kampus juga sepertinya ya, juga ada beberapa tadi dalam kehidupan organisasi. Nah, memang sih dalam situasi-situasi ini nih kita banyak dan sering juga harus berkata enggak kepada orang lain. Tapi sekarang permasalahannya gimana caranya ngomong enggak, tapi kemudian nggak jadi musuhan, bener nggak? Gimana caranya ngomong enggak, tapi kemudian hatiku tenang, ya kan? Gimana caranya ngomong enggak tapi pertemanan tetap baik. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih jauh tentang ini, saya ingin menyampaikan bahwa mampu berkata tidak ini dengan cara yang baik itu merupakan salah satu keterampilan bersikap asertif. Jadi salah satu payung besarnya adalah asertif. Di dalamnya itu termasuk kemampuan berkata tidak. Selain itu juga ada kemampuan untuk menyatakan pendapat tanpa menyerang, tanpa harus diserang atau tanpa harus ditekan. Nah, itu adalah kemampuan dalam bersikap asertif. Apa itu asertif? Asertif ini adalah kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan tanpa menyakiti orang lain. Nah, jadi clue-nya adalah nggak nyakitin orang. Jadi kalau kita nolaknya pakai kayak saya tadi ya, pasif agresif, main putusin hubungan aja, itu nyakitin. Ya enggak? Apa salahnya sih nolak baik-baik gitu ya? Ngomong saya sudah nggak bisa atau apalah gitu ya, ketimbang orangnya di-cut gitu kan, menimbulkan luka, ya kan? Tanggung jawab apa perasaan orang. Apa salahnya juga kalau ngomong baik-baik pada saat diajak nongkrong, aduh bro, maaf banget bro gitu ya, lagi ada pekerjaan yang harus aku lakukan misalnya gitu, daripada bilang, alah lu mah ngajakin gue nongkrong mulu, atau kamu ngajakin aku nongkrong mulu, mending kalau traktir, ini nggak pernah traktir gitu kayak itu ada hati orang yang mungkin akan terganggu. Jadi asertif ini adalah kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan gagasan tanpa menyakiti orang lain. Dan yang paling penting kita juga mempertimbangkan kebutuhan kita, apa sih yang kita butuhkan. Jadi untuk menjadi orang yang asertif, kita tahu benar nih diri kita ya. Kita tahu benar diri kita, apa yang kita butuhkan, kita mau kemana, dan juga kita coba memahami orang lain. Jadi nggak cuma diri kita, tapi ada orang lain. Nah, dalam hal ini butuh kemampuan namanya empati juga. Jadi kita bisa menempatkan, oh kenapa sih nih orang ngajak aku? Oh kenapa sih nih orang minta tolongnya sama aku? Oh kenapa nih orang kepengennya aku banget gitu. Kita mencoba juga memahami itu. Jadi tidak cuma kita memahami bahwa kita saat ini tidak bisa membantu, itu bukan kapasitas kita, atau kita juga sedang sibuk gitu ya, tapi juga kita juga mempertimbangkan hak dan kebutuhan orang lain. Kira-kira seperti itu. Jelas ya? Jadi ada 2 komponen yang harus diperhatikan, kita dan orang lain. Oleh karena itu, oh ya sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ada 3 nih biasanya tipe komunikator nih. Yang pertama nih, orang yang biasanya hobinya menang sendiri, menghakimi, suka motong dan mendominasi dalam pembicaraan. Tahu nggak ini tipe yang seperti apa? Ada yang tahu nggak? Tipe komunikatornya seperti apa? Ada yang tahu? Ini adalah tipe komunikator yang agresif namanya. Nah, coba dilihat-lihat, apakah kita selama ini jenis orang yang kalau orang lain ngomong dipotong?
nggak sabar nunggu baru 2, 3 kata kita udah, gue udah tahu, gue udah paham, gue udah ngerti, gue mau ngomong ini. Terus kita ngerasa kita harus menang nih, lu kalah, gue bener, lu kalah. Setiap berpendapat, gue bener, lu kalah. Lu salah, gue harus menang. Nah itu adalah tipe orang yang agresif. Gimana caranya, gue jadi aja pokoknya. Bodo amat sama perasaan orang lain. Itu tipe orang yang agresif. Orang-orang yang seperti ini berpeluang untuk dapat banyak musuh, bener nggak? Berpeluang untuk kalaupun dia jadi pimpinan, orang akan melakukan tugasnya dia, tapi nggak punya kedekatan emosional. Ya udah, ngerjain aja. Dan berpeluang juga untuk nanti kalau dia susah, orang lain juga males nolongnya, bener nggak? Yang kedua, nah ini mungkin tipe yang sering dihadapi oleh teman-teman yang nggak enak, orang yang pasif. Pasif ini dia, secara penampakan tuh suka diem. Kalau lagi rapat, meeting, banyakan diem. Suka susah ekspresi, mau nanya takut, suka nggak pede. Padahal rapat udah apa ya, berdebat-debat, udah berbulir-bulir, udah berjam-jam, udah bermenit-menit, dan dia tahu ada yang salah, cuma karena takut, cuma karena takut salah, takut nanti didebat, akhirnya dia nggak berani menyuarakan pendapatnya. Ini adalah tipe orang yang pasif. Orang yang model begini biasanya jadi pesuruh nih. Suka dimintain tolong, suka dikasih kebebanan banyak, dan biasanya overload sendiri, disimpan emosinya, ujung-ujungnya nanti meledak sendiri, entah jadinya psikosomatis, entah jadinya gatal-gatal, entah jadinya mau marah-marah tapi nyalurinnya ke hal lain, bisa jadi juga jadi marah ke adiknya gitu ya, padahal adiknya nggak ada salahnya gitu. Nah ini orang-orang seperti ini. Nah sekarang, dan yang terakhir, ini yang tipe yang kita inginkan adalah orang yang asertif. Bedanya dengan agresif ada apa? Orang asertif ini lagi-lagi dia win-win solution. Dia mempertimbangkan orang lain. Gak cuma gue yang menang, gak egois orangnya. Tapi gimana caranya orang ini juga gue bisa bantu. Gimana caranya orang ini bisa saya bantu nih. Gak cuma saya doang yang maunya dapet, tapi orang ini juga maunya juga keturutan. Gimana caranya ya? Nah orang-orang seperti ini biasanya mereka pede, yakin, percaya sama dirinya, juga mereka proaktif. Kalau ada apa-apa tuh nanya. Kalau ada apa-apa tuh dikemukakan. Dan juga cukup ekspresif. Jadi dari 3 ini nih, agresif, asertif, pasif, kita harus ke arah yang asertif nih pelan-pelan. Mungkin bawaan lahir kita ya, saya bawaan lahirnya agresif. Walaupun pernah melakukan pasif agresif sama orang, tapi bawaan saya itu sebenarnya agresif. Kalau saya nggak suka, saya akan langsung ngomong, plek. Kalau saya nggak suka, saya langsung motong. Biasanya seperti itu. Tapi by the time, sepanjang perjalanan hidup, saya tahu bahwa itu tidak menguntungkan untuk semua pihak, bahkan untuk diri saya sendiri. Saya juga terhambat untuk berteman, terhambat untuk membangun jejaring, di mana itu nanti akan sangat berguna sebenarnya untuk ke depannya. Saya juga mungkin akan tidak disukai orang, banyak lawannya buat apa gitu ya. Sehingga meskipun naik ke satu posisi tertentu dengan karena agresivitas saya nggak didukung pada akhirnya. Nah, gimana kalau teman-teman sendiri tuh? Nah, tapi perlahan-lahan kemudian saya coba nih menjadi orang yang lebih asertif setelah mempelajari psikologi, mencoba untuk bertanya nih orang lain kebutuhannya apa. Nggak gampang, tapi by the time dengan praktek kecil-kecil insya Allah bisa dilakukan. Kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana sih Bu caranya untuk jadi asertif itu? Tadi kan kata Bu Putri, kata-kata Bu Putri harus harus bisa nih ngungkapin pikiran, perasaan, gagasan tuh tanpa tanpa menyakiti orang lain. Yang pertama yang perlu diingat untuk jadi seorang yang asertif itu adalah sesuai fakta, ya. Be factual. Jadi kita ngomong itu rasional. Kalau teman-teman dalam keadaan yang masih emosional, teman-teman diem dulu. Tarik nafas dulu, udah belajar stress management kan sebelumnya ya? Kalau terasa seperti diserang, kuncinya ketika kita sedang sedang misalnya dalam keadaan di organisasi gitu ya, kita harus setting kepala kita bahwa ini adalah, situasi yang profesional. Ini tidak menyerang saya secara pribadi. Jadi emosinya dijaga dulu. Cooling down dulu, tarik nafas pelan-pelan, perhatikan apa yang orang lain dengar, orang lain katakan. Jadi harus sesuai fakta. Kalau kita mengungkapkan sesuatu, jangan karena perasaan kita, emosi kita. Yang kedua, jangan berasumsi atau melebih-lebihkan. Misalnya nih, kita lagi kesel sama teman kita nih, dia nggak ngumpulin-ngumpulin tugas juga, jadi telat.
terus kita bilang sama dia, "Gara-gara lu lah ya, lu bikin gua jadi berantakan hidupnya. Gue jadi nggak bisa ngumpulin, gue mau di DO." Itu lebay nggak? Lebay ya? Jadi jangan melebih-lebihkan. Kita cukup mengatakan bahwa, kamu mengumpulkan terlambat, faktanya, itu membuat kita jadi terlambat juga untuk submit dan dimarahin dosen, dan kemudian saya merasa dirugikan karena sikapmu itu, gitu. Jadi fakta fakta apa yang terjadi, apa yang akibatnya, lalu kemudian apa, yang saya rasakan. Kita gunakan iMessage namanya, pesan dengan menggunakan kata aku, saya merasa, saya ingin, saya mau, itu iMessage namanya. Jadi seringkali ketika kita berkomunikasi menyampaikan sesuatu itu, kita sering menyerang dengan mengatakan, "Kamu tuh begitu tuh, kamu tuh begini, kamu." Orang kalau udah dikatakan begitu, maka dia akan defense. Yang keluar duluan pertahanan dirinya. Mau kita benar, mau apa yang kita sampaikan itu benar, reaksi pertamanya adalah defensif dulu. Jadi nggak ada gunanya, itu nggak akan ketemu. Jadi gunakan iMessage ini agar iMessage ini adalah dengan menggunakan kata saya tadi, saya merasa, saya pikir, saya mau, itu iMessage, sehingga orang menangkapnya kamu menyampaikan pesan apa yang terjadi di diri kamu untuk mereka. Itu membuat, defensifnya nggak keluar. Dan yang terakhir ketika kamu sudah menyampaikan apa yang kamu rasakan, kamu dengarkan dengan baik apa pendapat mereka, apa alasannya, apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi ini poin-poin penting pada jika teman-teman ingin berperilaku sebagai orang yang asertif. Pertama, pakai fakta, jangan lebih-lebihan, karena itu tolong emosinya dijaga, pakai iMessage dan dengarkan. Gimana bentuk konkretnya? Nah, ini dia nih iMessage-nya nih, formulanya. Jadi, tadi seperti yang saya bilang, kalau ketika kamu begini, maka hasilnya adalah begini, dampaknya adalah ini. Oleh karena itu saya merasa begini. Lalu kemudian tambahi dengan apa sih yang kamu harapkan. Jadi ini contohnya ya, ketika kamu datang terlambat kan janjian sama orang nih, datangnya telat. Terus kita udah bete banget ya, nyampe setengah jam gitu, kesel lah ya, karena kita ada janji yang lain. Saya sering mengalami ini. Ketika kamu datang terlambat nih, saya jadi harus menunggu. Jadi saya harus mengundurkan meeting saya yang berikutnya. Saya jadinya merasa tidak dihargai. Semuanya pesannya tentang saya kan, ngomongnya juga anteng, nggak pakai emosi, singkat, jelas, padat, dan bukan tentang kamu, tapi tentang saya. Ini loh perasaan saya. Saya berharap ya, untuk pertemuan selanjutnya kita bisa mulai itu kamu bisa datang 10 menit lebih awal. Jadi clear, ini loh ini loh, faktanya, ini loh kejadiannya, ini loh dampaknya, ini loh yang aku rasakan, dan ini loh yang aku inginkan. Itu formulanya kita ke, teman-teman. Jadi teman-teman coba meramu, belajar untuk mengungkapkan dengan formula-formula ini. Mungkin mungkin juga nggak ada result of the behavior-nya ya, nggak ada hasilnya juga, cuma ketika kamu marah-marah misalnya ya, ketika kamu memaki-maki saya merasa, marah juga. Saya merasa terancam, saya merasa nggak enak, saya merasa tidak dihormati. Saya berharap ke depan kalau kamu ada keberatan, kamu bisa menyampaikan dengan cara yang lebih baik. Jadi saya, bukan orang lain. Ini saya nih. Saya nih yang perasaan saya seperti ini. Dan ini loh yang saya harapkan dari kamu. Cukup jelas ya mudah-mudahan ya. Nah, bagaimana penerapannya dalam, mengatakan tidak nih? Nih, tadi kan itu asertif secara keseluruhan. Nah, kalau untuk mengatakan tidak sendiri, yang pertama nih yang teman-teman perlu lakukan adalah ketika menolak, ucapkan terima kasih, apresiasi dulu. Oke, terima kasih ya, saya udah diajak. Saya senang karena dianggap teman. Lalu tolak dengan sopan, "Tapi sepertinya kali ini saya nggak bisa ikut." Ya, kasih alasannya, "Karena saya harus belajar besok ada ujian.
Singkat aja, saya kudu belajar, besok ada ujian. Kalau kamu punya alternatif lain, tawarkan alternatif lain. Cuma kalau kamu mau nunggu, mungkin minggu depan waktu saya lebih lowong, gitu. Jadi, apresiasi orang, karena dengan begitu dia akan merasa bahwa kamu menghargai dia, ya karena kadang-kadang orang minta tolong sama kita, orang ngajakin kita, karena kita juga dinilai orang yang baik loh. Orang yang helpful, orang yang bisa diandalkan, orang yang menyenangkan. Jadi apresiasi dulu. Lalu sampaikan, tolak dengan sopan, lalu kasih alasannya. Alasan ini singkat aja tapi jelas gitu, jangan sesuatu yang panjang. Misalnya, "Saya nggak bisa karena saya mesti ke dokter gigi, mama saya marah-marah soalnya. Jadi, kalau nggak ke dokter gigi nanti begini begitu," misalnya gitu ya. Itu kesannya kamu jadi curhat kan. Orang kadang-kadang merasa kamu butuh dibantu untuk menyelesaikan masalahmu ini. Jadi kalau dia kasih alternatif penyelesaian, kamu bisa mengerjakan apa yang dia mau, gitu. Padahal kamu belum tentu mau hal itu. Ya, tawarkan alternatif kalau memang ada alternatifnya, kalau memang kamu mau. Tapi kalau kamu merasa bahwa ini kayaknya nggak mungkin, ini sepertinya agak berat, kali ini saya nggak bisa, atau ini pergaulan yang memang tidak baik, ya katakan, "Makasih saya udah diajak, namun sepertinya kali ini saya, nggak bisa ikutan, karena saya juga sedang mengurangi nih kebiasaan nongkrong malam," gitu. Ada dampaknya untuk kesehatanku, gitu. Tapi untuk kegiatan lain saya masih bisa ikut. Jadi orang merasa ditolak tapi dengan, cara yang nggak nyakitin perasaannya, cara yang membuat dia merasa, tetap dihargai. Kira-kira seperti itu, cukup jelas? Jelas ya. Sekarang saya ingin teman-teman untuk belajar nih, tadi kan udah nulisin nih konteksnya apa, silakan ke menti.com-nya lagi, coba formulasikan nih. Bayangkan satu case di mana teman-teman ingin menolak atau menyampaikan gagasan dengan baik dengan formula yang tadi. Formula yang, I message tadi. Menyampaikan apa kejadiannya, menyampaikan apa yang kamu rasakan, lalu apa yang kamu harapkan. Atau tadi, menolak juga bisa, mengapresiasi, lalu kasih alasannya, dan kemudian bagaimana, alternatifnya kalau ada. Silahkan ya teman-teman ya, saya menti.com linknya sepertinya sudah dibagikan di kolom chat. Saya stop share dulu, kita latihan sedikit biar setelah ini teman-teman juga punya bayangan harus mengatakan apa, karena ini memang belajar menyusun kata-kata. Kata-kata yang baik, juga belajar untuk mengendalikan, eee, emosi. Bentar. Nah ini dia, coba silahkan, teman-teman formulasikan kata-katanya dalam situasi yang mungkin teman-teman harus nolak atau harus menyampaikan sesuatu yang mungkin nggak enak gitu rasanya. Tunggu ya. Makasih ya Sis sudah ngajak, maaf banget nih belum bisa ikut nongki, semoga lain kali ya. Ini alasannya belum ada nih. Saya tambahkan sedikit alasannya kali ya. Ini udah enak nih caranya nih. Ada lagi? Makasih Bro, makasih Sis. Maaf, bukannya saya tidak mau, saya ada urusan lain yang harus saya kerjakan sekarang. Ini apresiasinya belum ada nih. Boleh ditambahkan apresiasinya ya. Makasih sudah menghubungi saya untuk urusan ini. Terus terang saat ini nih saya sedang ada kerjaan lain yang nggak bisa saya tinggal. Mungkin minggu depan bisa saya bantu, mudah-mudahan udah lowong waktunya, misalnya gitu. Wah seru banget acaranya, sayang sekali saya banyak tugas. Oke, seru banget. Makasih ya, nah jangan lupa apresiasinya. Ada lagi? Ini masih yang nolak nih, yang mengungkapkan pendapat juga saya mau dengar dong. Maaf ada urusan. Ini yang maaf ada urusan lain. Ini gimana nih kalau ditolak kayak gini nih? So sibuk lu bro.
Ya enggak? So sibuk lo. Makasih ya sih udah ngajak nongki. Maaf banget nih lagi ngejar deadline jadi bisa ikut nongki. Semoga lain kali ya. Oke. Thanks ya. Oke, maaf ada urusan lain. Ini tolong apresiasinya dulu ya kalau maaf ada urusan lain. Nanti temennya langsung bilang so sibuk lu gitu. Maaf saya tidak bisa berimu jawaban tugas ini dengan cuma-cuma karena saya juga berusaha keras jadinya tapi saya bisa mengajari bagian kemudian. Kita belajar bersama ya. Aduh luar biasa. Sebelumnya makasih banyak udah nawarin untuk hangoutnya. Kapan lagi ya, besok masih ada cara lain yang bisa ditinggal. Tapi misalnya waktu bisa ikut kok. Oke, baik. Tapi sebelumnya jadwal pekerjaan tugas saya masih banyak. Mungkin minggu depan kita bisa lagi acara. Oke, wis sepertinya menyenangkan tapi saat ini nggak bisa. Oke. Oke, luar biasa. Mungkin kalau tahun depan bisa dipertimbangkan. Ini kayaknya mungkin tahun depan bisa dipertimbangkan. Ini ngajak ribut juga. Jadi teman-teman kuncinya gini, bayangkan kalau teman-teman yang disampaikan kata-kata itu, apakah itu akan kira-kira nimbulin reaksi apa ya di aku ya gitu. Mungkin maksudnya bercanda ya, tapi bisa jadi ngajak ribut juga nih kalau temennya sensitif. Oke, baik. Oke. Nah iya saya juga setuju, cuma mungkin aku lebih prefer kalau pendapat saya seperti ini gitu ya, pendapat saya seperti ini. Nah, kalau emang nggak bisa menyamakan pendapat juga nggak apa-apa, tapi saya tetap menghargai pendapat kamu. Oke, baik. Oke teman-teman, ini sepertinya udah cukup banyak nih karena waktu kita singkat. Udah mulai nih ya latihan untuk menolak maupun menyampaikan pendapatnya dengan baik. Nah, satu hal terakhir yang mau saya sampaikan adalah dalam komunikasi yang asertif ini ada juga namanya kemampuan mendengarkan. Tadi yang saya bilang juga. Kalau orang lain kamu udah nyampein, terus kamu juga harus mau dengerin. Nah, gimana caranya mendengarkan? Ini juga kunci yang penting dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mendengarkan ini namanya active listening skill. Mendengar aktif, bedanya dengan mendengar adalah kita mendengarkan dengan sepenuh hati. Ya, kita mendengarkan dengan sepenuh hati, kita lihat mimik mukanya, kita baca pesan yang dia sampaikan tersirat maupun tersurat. Jadi ada dua, tersirat maupun tersurat. Badinya seperti apa, lalu nanti kita akan menanggapi dengan cara yang tepat. Nah, secara ringkasnya nih ada namanya SIR method. Ada metode SIR. Yang pertama adalah sensing. Ini kamu kalau dengerin orang lain itu, jadi kalau dia udah jawab harus dengan fokus dan disertai dengan bahasa tubuh yang sesuai. Jadi jangan sambil main HP, jangan sambil lihat kanan lihat kiri, jangan sambil ketawa ketiwi, colek-colekan sama yang lain. Dengerin dengan baik karena memang kamu ingin mendengarkan. Jadi pakai genuine heart-nya. Jadi orang yang tulus dalam mendengarkan. Yang kedua, karena kamu memang ingin membangun komunikasi yang baik ya, bukan ingin menang sendiri, bukan ingin jadi pemenang, tapi ingin membangun relasi yang baik. Yang kedua, interpreting tadi setelah kita dengerin, kita juga menangkap maksud pembicaraannya dia. Misalnya kalau dia komplain, gue tuh hidup gue rasanya begini-begini aja, nggak enak, nggak nyaman, selalu deh teman-teman gue nggak mau main sama gue. Apa yang kamu tangkap? Perasaan orang lain enggan bersama dia, penolakan perasaan ditolak orang lainnya enggak. Nah, coba interpretasikan dan rasakan menjadi dia gitu loh. Jadi dengarkan dengan hati, dengan mata, dengan pikiran penuh. Tangkap maksud pembicaraannya dia dan lihat bahasa tubuhnya. Ada orang yang bilang kan, oh iya terserah deh. Iya, itu artinya apa? Itu enggak artinya. Kamu klarifikasi. Kamu keberatan? Kamu punya alternatif lain gitu. Jadi jangan oh iya. Nah, terus kamu anggap itu iya. Kamu harus interpretasikan lawan bicaramu dengan baik dan yang terakhir berespon dengan baik. Ini ada beberapa cara untuk berespon nih. Yang pertama kalau orang lagi ngomong kamu cukup oke. Kamu bisa juga mengulang apa yang dia sampaikan tadi. Bilang aduh kayaknya gue ini nggak keren lah ya. Saya ini orang yang nggak siapa sih yang mau main sama saya. Kamu bisa paraphrase. Oh kamu merasa
tidak diterima dengan orang lain ya, gitu. Kamu sedih ya karena perasaan nggak diterimanya. Nah, lalu kamu juga bisa mengklarifikasi, kenapa kamu merasa seperti itu, bertanya lebih lanjut. Agar orang ini bisa, mengungkapkan, mengetahui apa yang ada di pikiran dia sendiri. Bertanya lebih lanjut tuh gimana caranya? Dengan pertanyaan terbuka dan tertutup. Sebaiknya pertanyaan terbuka tadi. Bagaimana kamu bisa merasa begitu? Apa yang menyebabkan kamu merasa begitu? Kalau begitu apa yang kamu lakukan biasanya? Terus sekarang apa yang kamu inginkan? Itu teman-teman akan membantu orang lain untuk, memformulasikan, memikirkan ulang tentang apa yang dikatakannya. Dan itu bisa menjadi hal yang terapetik. Nah, jadi misalnya dia ajak nongkrong, terus, "Ya gitu sih lu selalu lu nggak mau sama gue, yang lain juga kayak begitu," misalnya gitu ya. "Gue selalu ditolak, nggak males banget deh," gue kamu bisa bilang, "Oh iya maaf ya, kamu sedih ya karena saya saat ini nggak bisa dan orang lain cenderung menolak." "Iya," gitu. "Oh terus menurutmu kenapa, itu bisa terjadi?" "Ya karena begini begini begini," itu. "Oh oke, biasanya apa yang kamu lakukan?" "Ya gue begini begini nih, kalau begini gimana? Kalau begitu gimana?" Jadi kamu juga membangun percakapan yang membantu orang lain untuk bisa memahami, situasinya. Mungkin itu aja dari saya. Jadi pada intinya adalah pada saat kamu ingin berperilaku yang asertif, kamu harus tulus, win-win solution. Kamu memang bertujuan untuk membantu orang lain, menolak pun karena kamu nggak bisa. Karena memang kalau saya pribadi ini prinsip saya adalah kalau saya bisa bantu saya akan bantu. Nggak ada ruginya membantu orang lain ketika, berbuat baik sama orang lain, ketika, kamu ada waktu, ada kesempatan, dan ada tenaga. Jangan cuma karena kamu males, kamu baper, kamu nggak suka, terus kamu, banyak menolak. Perhatikan dulu apakah ini kesempatan saya berbuat baik apa enggak. Karena seperti kata pepatah ya, 1000 teman itu kurang, satu musuh itu kebanyakan. Banyak-banyaklah berteman. Dan perkataan yang baik itu seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi dan puncaknya menjulang ke langit. Jadi akan terus mengakar ya, akan terus menjadi identitas kita. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian sharing dari saya. Mungkin, kita bisa memulai tanya jawab. Semoga cukup jelas. Jika tidak jelas kita akan elaborasikan dalam diskusi setelah ini. Saya kembalikan ke Mbak Ella. Silakan Mbak Ella. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri. 1000 teman itu tuh terlalu sedikit dan satu musuh itu kebanyakan. Oke. Wow, menarik. Ya, alhamdulillah sudah selesai nih teman-teman di sesi materi. Sudah ada masuk pertanyaan di kolom chat Mbak Putri. Saya langsung bacakan saja ya. Nanti teman-teman kalau misalnya mau raise hand, boleh juga nanti raise hand ketinggal di on-kan mikrofonnya. Oke, by the way untuk teman-teman yang mungkin di daerah WIT yang segera berbuka, silakan bisa disiapkan menu berbukanya sambil tetap mendengarkan di sini. Oke, ini pertanyaan pertama dari Aini Duha Hidayah dari Jakarta Utara. Selamat sore Kak Putri, izin bertanya. Saya dekat dengan orang, dia itu cuek dan sulit ditebak. Dia bilang tidak suka orang cuek karena dia sudah cuek. Nah, akhirnya saya memberikan perhatian kecil yang menurut saya sih masih dalam kategori wajar. Nah, tapi menurut dia saya tuh saya tuh agresif dan berlebihan, dan parahnya dia menyampaikan hal tersebut pada orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana nih cara menghadapi orang dengan karakteristik seperti itu? Apakah kita harus berhenti memberikan perhatian kecil itu, atau bagaimana cara tetap memberikan perhatian tanpa membuat dia ilfeel? Terima kasih. Nah, si ilfeel, betul ya. Baik, ini pertanyaannya seru banget ya. Saya seru nih kalau ngobrolin sama anak-anak muda ini, karena kalau di organisasi pertanyaannya nggak kayak gini. Berat ya. Oke, ngadepin bos rekan kerjanya ngeselin, nah biasanya gitu. Ini lebih ke ngadepin yang cuek-cuek nih. Saya mau tanya dulu nih, sebelum kamu, mendapatkan jawabannya, saya mau tanya sebenarnya perasaan kamu ke dia gimana ya? Karena kalau saya lihat di sini, sebenarnya mungkin, eee, kenapa kamu mau memberikan perhatian? Itu dulu pertanyaan saya. Apa apa sih alasannya dan,
perasaan kamu ke dia sebenarnya gimana? Nah itu harus dijawab dulu ya, nggak usah dijawab sekarang, malu nih ya, terbuka soalnya kan. Mungkin, nggak proper juga tempatnya. Jadi harus ditanya dulu, kalau memang kamu misalnya menyukai orang ini dan itu wajar ya untuk usia kalian ya, malah bagus gitu ada yang disukai daripada nggak bisa menyukai orang lain, kamu juga harus, mendefinisikan kenapa orang ini kamu sukai, ya. Kamu harus mengenali diri kamu juga nih, ya. Kenapa sih orang yang kayak gini, orang yang cuek ini, orang yang sudah, mengatakan, tentang saya sama orang lain, apa yang membuat kamu menyukai dia gitu? Itu worth it atau enggak? Itu dulu ya, yang harus kamu pecahkan. Jadi alih-alih kita akan berhubungan atau enggak dengan orang ini, kamu tanyakan dulu, "Ini orang, cocok nggak ya untuk saya? Sesuai nggak ya untuk saya?" Itu pertama. Yang kedua, kamu bilang kan dia mengatakan hal yang nggak enak ke orang lain gitu ya, saya nggak tahu gimana caranya itu sampai ke telinga kamu ya, tapi yang perlu kamu klarifikasi adalah, benarkah dia mengatakan itu? Karena rumor-rumor ini kan berputar ya. Pernah main komunikasi berantai? Pesan di satu, nyampe di yang ketiga tuh beda bisa jadi. Mungkin dia ngomong apa, terus, orang yang ini nangkepnya apa, disampaikan kamu beda lagi, gitu. Nah, menurut saya, hal yang harus kamu lakukan adalah kamu bicara dengan orang ini secara terbuka, ya. Itu tadi, perilaku asertifnya harus dimulai. Caranya gimana? Kamu bisa minta waktu ini ngobrol, misalnya kamu, cari waktu-waktu di mana orang ini mungkin nggak akan terganggu. Kamu kan udah mengenal dia dengan baik nih ya. Kamu udah paham misalnya dia senangnya dihubungin di jam berapa, di waktu yang seperti apa. Kamu ngobrol, kamu bilang, pengen ketemu misalnya gitu, "Saya pengen, ngobrolin sesuatu." Nah, pada saat ketemu, nah kamu terapkan deh tuh, yang asertif tadi. Kamu klarifikasi dulu nih berita dari luar, sebelum kamu men-judge orang ini, eee, mengat kamu menilai bahwa orang ini mengatakan hal buruk tentang kamu ke orang lain, karena kamu belum tahu loh kondisinya, ya kan? Kamu ngobrol, kamu bilang, "Aku, minta maaf ya kalau mungkin aku mengatakan sesuatu yang agak kurang enak, tapi kalau misalnya disimpen aku takut itu juga akan memperburuk, akan mempengaruhi pertemanan aku sama kamu," gitu. Jadi aku merasa lebih baik, aku bicarakan langsung gitu. Jadi aku dengar, nah ini fakta ya, jadi aku mendengar, dari orang lain, aku nggak perlu sebutin namanya, bahwa kamu menyampaikan ini, gitu ya. Nah, pada saat mendengar itu, aku merasa begini, aku merasa, salah gitu, aku merasa, nggak nyaman mendengar itu. Nah, aku ingin tahu, aku ingin mendengar pendapatmu, mengklarifikasi apakah hal itu benar kamu sampaikan. Jadi nanti dia akan ngomong kan, kamu dengerin, kalau kalau dia ngomong kamu dengerin. Nah, kalau memang benar dia menyampaikan itu, kamu harus terbuka terhadap masukannya. Hal-hal seperti apa sih yang membuat dia nggak nyaman? Nanti kan dia akan bilang, "Oke, aku minta maaf kalau memang ternyata, eee, apa yang aku lakukan tuh sedikit mengganggu," gitu. Mengganggu kamu gitu. Nah, aku pengen memperbaiki, aku boleh tahu nggak kira-kira hal seperti apa yang bisa aku lakukan ya untuk, tetap bisa berteman baik denganmu tanpa mengganggu. Jadi bikin itu clear juga ke dianya, ya. Nah, kamu lakukan sesuai permintaan dia, tapi kamu juga harus sensitif sama penolakan dia, oke? Jadi jangan jadi budak cinta yang nggak jelas gitu ya. Jadi jangan sampai kamu tetap memberikan Oke, perhatian, terus menyakiti dia tetap nolak-nolak juga, padahal sebenarnya udah ini nolak gitu karena ya. internet saya sudah Oke, gangguan. dia udah kelihatan menolaknya, kalau memang sudah dia tidak ingin gitu ya, kamu juga harus menghargai bahwa, inilah saatnya kamu mundur gitu. Jadi seperlunya saja sebagai teman. Kira-kira itu jawaban saya panjang ya, karena memang masalah, relasi ini nggak bisa dalam satu kali tembak jawaban, tapi kamu harus memahami konteksnya dengan baik. Kira-kira seperti itu Mbak Ella, mudah-mudahan cukup membantu nih untuk yang bertanya. Silakan pertanyaan berikutnya. Ini Mbak Ella kayaknya internetnya lagi ini ya, lagi freeze ya? Jadi
buat yang bertanya tadi silahkan diklarifikasi dulu ya. Kalau ada hal-hal yang, nggak sesuai atau apalagi itu omongan orang, better kalian klarifikasi. Dan klarifikasi dengan menggunakan tadi komunikasi asertif. Setelah itu tanyakan dia maunya tuh kita seperti apa. Nah kalau emang dia nggak tertarik sama kita, step back, udah mundur. Jangan terlalu banyak melakukan sesuatu yang mungkin juga sebenarnya nggak worth it banget gitu. Oke, yang kedua nih, Nia Fatmawati. Saya coba bacakan ya. Selamat sore Kak, di sini kan saya ikut organisasi OSIS di sekolah. Setiap hari Seninnya tuh kan ada rapat rutinan. Nah, namun setiap saya ingin menyampaikan opini saya sendiri, saya merasa takut salah. Takutnya nggak diterima pendapatnya itu. Cara mengatasi atau cara agar bisa menyampaikan sebuah pendapat yang baik itu gimana ya? Oke. Ini cenderung takut dianggap pendapatnya salah ya, takut dipermalukan lah gitu ya, takut malu nih, nanti kalau gue ngomong salah. Pertanyaan saya adalah Nia pernah, nyoba menyampaikan nih, sekali 2 kali? Pernah coba ngomong? Nih yang punya pertanyaan boleh open mic? Pernah, Kak. Ya, oke. Nianya pernah? Oke, pernah. Terus reaksi temennya gimana nih? Diketawain nggak? Enggak sih, cuman kayak raut wajahnya tuh kayak beda gitu. Raut wajahnya kayak beda, tapi nggak diketawain ya? Iya, enggak, Kak. Nah, dari yang hadir itu berapa orang yang raut wajahnya beda? Kurang lebih dari 5 orang, kalau enggak 4 orangan gitu. Oke, jadi ngelihatnya gitu ya, nih ya? Iya, Terus apa yang Nia lakukan saat itu? cuman diem sih. Cuman diem aja, oke oke. Oke, nih, saya apresiasi nih Nia sudah menyampaikan, berani nih menyampaikan opininya. Cuma ngelihat sekali apakah setiap kali Nia berpendapat, teman-temannya raut mukanya beda? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Ada Iya, saat-saat di mana teman-temannya baik-baik aja? ada. Ada, oke. Coba ke depan Nia coba identifikasi nih, teman-teman ini rautnya beda kalau Nia ngomongnya kayak gimana sih? Ya. Iya, Apakah Nia ngomongnya mungkin nggak terstruktur, panjang lebar akhirnya mereka nggak paham, atau Nia mengulang sesuatu yang mereka udah tahu misalnya. Nah, pada saat mereka menerima, Nia ngomongnya kayak gimana? Itu pelajari dulu. Nah, Nia coba perkuat bagian yang sudah baik tadi, yang sambutan mereka eee, nggak mengejutkan dahi, yang terbuka sambutannya. Coba perbaiki itu, ya. Saran saya Nia juga bisa tulis kalau Nia malu, ini kadang-kadang orang-orang yang introvert nih ya, biasanya ya, malu gitu ya, tapi introvert juga nggak harus selalu pemalu ya, banyak kok introvert yang pemberani, tapi ini mungkin ada rasa apa, percaya diri yang mungkin masih harus ditingkatkan ya, itu tulis dulu nih, tulis dulu poin-poinnya apa, jadi ketika Nia mau bicara, Nia sudah siap dengan konsepnya dan bisa lebih terstruktur, ya. Saya yakin Nia bisa nih karena memang, beberapa kali ternyata Nia bisa diterima kan pendapatnya. Itu cuma tinggal diulang aja. Kadang-kadang kita harus juga, memperhatikan ya, mmm, secara objektif berapa berapa sering orang menolak kita, berapa sering orang menerima kita. Balance nggak? Lebih banyak yang mana? Kita tuh kadang-kadang kecenderungannya, nggak cuma Nia nih, kadang kita semua kecenderungannya tuh lebih mengingat hal-hal yang negatif daripada hal yang positif, bener nggak? Padahal apresiasinya lebih banyak nih, cuma karena lebih masuk ke memori, emosi yang nggak menyenangkan, jadi yang diingat yang di-keep itu terus. Nah, Nia coba di-counter, coba diingat begitu mau ngomong, ingat lagi, "Ah, kemarin aku ngomong baik-baik aja, kemarin aku," dan coba sampaikan. Terutama untuk kita mulai dulu dengan pendapat yang Nia rasa itu benar dan Nia yakin banget sama itu. Pasti ada kan di tiap rapat ya? Nia yakin banget tentang itu. Jadi atau mengajukan diri, itu ngomong pelan-pelan aja, satu apa ya, nggak usah sering-sering di rapat, tapi mungkin sekali pada saat satu kali rapat, apalagi untuk sesuatu topik yang memang Nia, bisa kuasai. Gitu ya Nia ya? Tetap semangat ya Nia ya? Iya, Bu, makasih. Oh bisa, diingat dan oke Oke, sama-sama ini kita Nia. coba ke yang raise hand ya. Mbak Put. Iya boleh. Kita boleh yang raise hand dulu ya. Dari Naufal, boleh Kevin Naufal. Boleh di-on-kan mikrofonnya. Oke, halo Kak, selamat Halo, sore. selamat sore Noval. Oke, mohon maaf ya nanti Selamat kalau misalnya sore. pertanyaan saya agak panjang atau mungkin agak belibet karena mungkin profesi saya, bukan lebih tepatnya jurusan saya di kuliah dan mungkin prospek kerja saya itu mengharuskan saya untuk
melakukan sebuah penolakan yang mungkin semua orang nggak menyukainya gitu. Apa Saya tuh, ingin Val? bertanya, ya, Kalau boleh tahu saya profesinya? sekarang eh, sedang menempuh jurusan filsafat UI, Oh, dan oke, prospek filsafat. kerja saya sekarang itu adalah sebagai penasihat gitu. Nah, mohon maaf Oke, ini baik. bukan untuk menyebut atau bagaimana, tapi ketika saya sudah bertemu dengan beberapa petinggi, klien, dan lain sebagainya, saya itu mengharuskan untuk membuat statement atau argumentasi yang menolak gitu. Tapi dalam beberapa waktu, saya itu harus tetap menjunjung tinggi etika saya sebagai penasihat tersebut. Nah, itu tuh harus ditekankan lagi kepada bentuk objektif kan, maksudnya yang lebih ke bagaimana materi itu berlangsung, atau mungkin ke sisi subjektifnya, entah itu dari personal by personal, antara saya dan klien saya, atau mungkin lebih ke bagaimana saya mengolah emosi ataupun seni tersebut menjadi bentuk yang lebih persuasif. Bisa tolong dijelaskan atau mungkin pertanyaan saya agak terlalu belibet? Oke, oke. Kalau yang saya tangkap mungkin saya coba memformulasikan ulang pertanyaannya ya, Naufal ya. Dalam pendekatan ke klien nih, saya mesti yang pakai objektif atau subjektif, kira-kira gitu ya? Secara garis besar mungkin hanya itu saja, tapi saya ingin lebih memperdalam bagaimana sih kita bisa melihat hubungan personal by personalnya tersebut gitu. Apakah saya Oke. harus melihat termasuk bahkan latar belakangnya, atau mungkin cukup sebagai udah taks kita aja yang kayak gitu, yang udah gini aja gitu, nggak perlu kemana-mana lagi. Oke, baik, baik. Baik, Noval, meskipun saya agak nge-blank pekerjaannya nih ya. Ini pekerjaannya sepertinya agak nggak umum juga nih ya, penasehat. Eee, Menurut saya Noval ketika kita melakukan pembicaraan, terutama dalam konteks profesional ya, itu ada tujuan pasti di awal ya nggak? Tujuan dari pembicaraan tersebut. Kita pasti punya target nih, ketika aku menyampaikan ini, apa sih yang ingin aku capai, bener nggak? Kalau saya misalnya nih dalam konteks marketing ya, saya tujuannya adalah untuk meyakinkan klien menggunakan jasa kami, titik, ya enggak? Tapi saya juga tidak mau merugikan klien, nggak mau janji-janji palsu sama klien. Nah dalam konteks itu, saya menggunakan cara yang persuasif memang, tapi tetap dengan menampilkan fakta-fakta. Fakta-faktanya apa? Fakta-faktanya adalah bukti-bukti layanan kami yang baik, lalu, situasi-situasi, suasana-suasana training kami yang menarik misalnya gitu. Terus testimoni dari para pelanggan lain, dan saya menyampaikan itu dengan menggunakan sisi emosional klien, dengan membantu dia ya dengan apa ya, dengan niat tulus ingin membantu, sehingga itu juga menyentuh sisi emosionalnya dia. Jadi misalnya ya, ini yang kami lakukan saat ini dan alhamdulillah nih, banyak yang sudah puas dengan apa yang kami lakukan ini. Nah, kami berharap kita bisa bekerja sama dalam pelaksanaan training dan kami bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memodifikasi kebutuhannya. Jadi kami sangat terbuka untuk mencari tahu kebutuhan dari Bapak dan Ibu sehingga kita bisa bekerja sama dan melakukan training yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi apa ya, ada unsur emosional yang saya tawarkan gitu ya, saya memahami loh kebutuhanmu, sini yuk kita omongin bareng-bareng, tapi saya juga memberikan, data-data yang objektif. Nah, sekarang saya kembalikan ke Naufal dulu. Jadi dalam komunikasi, dalam konteks komunikasi juga harus dipahami dulu tujuannya Naufal nih, terutama yang profesional ya Naufal ya. Kalau tujuan dari Naufal menyampaikan itu seperti apa? Itu dulu. Jadi apakah harus subjektif, apakah harus objektif, bisa dipakai dua-duanya. Bisa salah satunya juga, tergantung tujuannya. Kalau itu bentuknya, meyakinkan lebih banyak ke, data-datanya berarti kan. Tapi yang pasti kita nggak boleh baper dan nggak boleh menjatuhkan orang lain. Kira-kira seperti itu sih. Itu prinsip dari, komunikasi yang asertif tadi. Itu sih novel saya belum dapat gambaran yang menyeluruh ya, karena saya juga belum memahami sifat pekerjaannya nih dari novel ini. Apakah cukup menjawab? Sebenarnya kalau dibilang cukup menjawab, sudah lebih dari cukup untuk saya mendapat gambaran bagaimana mungkin kurang lebih untuk memberikan argumentasi yang
agak sedikitnya berlawanan dengan klien saya nanti gitu kan. Oke, bisa. Kita tuh walaupun berlawanan, tetap pakai senyum ya. Pasti Bu, saya juga Kita kayaknya mengatakan ini sambil tersenyum gitu. Cuman saya benar. nggak berani untuk on cam karena saya sedang lagi buluk-buluknya gitu Oke, istilahnya. nggak apa-apa Naufal. Jadi memang kadang ngadepin klien, apalagi kalau lagi situasi konflik ya Naufal ya, kita kepengennya solusinya begini misalnya, kamu harus mengerjakan ini tapi dia maunya begini. Nah ini jalan tengahnya seperti apa? Satu lagi ketika komunikasi harus niat tulus. Itu tadi yang win-win tadi. Semua orang harus menang. Berangkat dulu dengan ketulusan hati. Ya, walaupun memang pada banyak kesempatan kita apalagi kalau profesi tertentu kayak pengacara gitu ya. Pasti kepengennya dia yang menang kan. Tapi tetap aja bagaimana basisnya adalah keadilan ditegakkan kan seperti itu. Jadi niatnya dulu membantu dan ketulusan menolong orang lain. Itu biasanya akan beresonansi. Itu aja jawaban dari saya, mungkin nggak bisa berpanjang nih karena ada beberapa pertanyaan lagi. Silakan Mbak Ella. Terima kasih Kak ya. Ya, Sama-sama Noval. sama Noval. Ini ada juga yang ngantri nih. Oke, wow, banyak ya. Oke, tadi dari terakhir aku yang di chat tuh dari Nia Mawati, terus dari Dea Reta Ranggayani. Kak, gimana caranya menghilangkan sifat otoriter saat dalam organisasi? Mungkin bisa singkat Mbak pikirnya. Terima kasih. Gimana caranya menghilangkan sifat otoriter kita ya? Saya mau apresiasi dulu nih ya. Alhamdulillah nih di usia yang sangat muda. Ini umurnya berapa? Belum ada 20 mungkin. Atau 20 awal ya. Nia sudah memahami dirinya loh. Itu luar biasa loh. Top dulu dong. Saya nih otoriter nih ya. Cenderungannya. Tapi saya menyadari itu di usia berapa? 30-an. Lama ya. Jangan ditiru. Tidak untuk ditiru. Jadi memang itu dulu yang perlu diapresiasi. Kamu alhamdulillah di usia segini melihat kecenderunganmu nih ya. Melihat waduh Dilan ya gue otoriter banget ternyata. Maunya begini, maunya begitu. Ya nggak? Nah nih ya hal pertama yang harus dilakukan. Saya mau tahu dulu nih ini anak pertama ya? Anak pertama bukan nih? Iya Bu. Iya benar. Biasanya common di anak pertama nih. Apalagi kalau adanya masih kecil ya. Kan enak banget ngatur-ngatur. Ya enggak? Langkah pertama yang harusnya lakukan adalah banyak mendengarkan ya nih ya. Itu dulu. Belajar mendengarkan dulu. Jadi sebelum melontarkan perintah, sebelum mengatakan sesuatu, coba tanya dulu. Aku pengen ini, menurutmu bagaimana? Praktekin dulu ke adanya. Ya. Itu nggak gampang pasti ya. Saya juga punya 2 anak, yang gede cenderung otoriter juga. Itu harus belajar mendengarkan tadi yang saya bilang, mendengarkan si adik, melihat perasaannya ya, apa sih yang dia harapkan, lalu mengakomodirnya. Hal-hal yang bisa Nia rasakan akomodir. Contoh otoriternya gimana nih Nia? Kalau dalam konteks sama hubungan nih, hubungan sama adik deh. Contohnya apa nih Nia? Halo Nia? Maksa dia buat bisa Bu. Oh nih, gimana? Maksa dia buat bisa. Maksa dia buat bisa ya Nia ya. Nah ini dia. Nia pernah nanya nggak ke dia kenapa dia nggak bisa? Pernah sih Bu. Terus apa yang dia katakan? Tapi dianya nggak mau jawab kayak gitu Bu. Oke, karena biasanya pola hubungannya udah terbangun nih bertahun-tahun. Kakak nih nanya, nyuruh-nyuruh ujung-ujungnya. Kakak nih nanya, maksa-maksa aku gitu ya. Bangun suasana di mana Nia ngobrol sama dia tuh tanpa tendensi sama sekali nih. Kita tuh kadang-kadang ya, ini saya juga sebagai orang tua nih, menyadari secara penuh. Mulutnya tuh nggak berhenti komen. Pengennya, kamu sih salah sih. Udah jelas salah begitu, kamu masih begitu. Pengennya gitu ya? Ya nggak? Bener kan? Ya aku nggak bisa, orang aku nggak bisa karena aku malas belajar misalnya gitu. Yang aku kerjain lah karena nggak ada ininya lah. Kamu nggak nyari misalnya gitu. Nah ini sekali waktu bikin waktu-waktu tertentu ngobrol main doang nih ya. Jadi kita harus bangun relasi dulu nih. Kita nggak bisa menghilangkan kesan kalau nggak ngerubah konteksnya dulu. Jadi bisa bangun relasi dulu, bangun ulang relasinya. Misalnya adanya jadi merasa nggak terancam nih. Oh diajak main sama kakak, oh kali ini kakak mau ya ngalah ya. Oh kakak kalau kalah nggak marah-marah gitu. Dibangun dulu image barunya.
Kira-kira seperti itu. Nanti setelah itu baru mungkin sambil ngobrol, "Dek, kenapa sih kamu kadang-kadang ngerjain ini nggak bisa? Kakak pernah lihat loh kamu beberapa kali bisa ngerjain." Misalnya gitu kan. "Kakak mau tahu dong sebenarnya apa sih yang kamu rasain? Apanya yang sulit?" Misalnya gitu. "Oh, yang ini. Kenapa menurut kamu itu sulit, Dek?" "Oh, terus menurutmu gimana sebaiknya? Kakak bisa bantu apa?" Gitu. Jadi kunci pertama untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih terbuka gitu ya, nggak otoriter tuh dengerin. Kalau kita udah terlanjur di-image-kan orang sebagai pribadi yang otoriter, kita juga bisa membangun relasi ulang nih dengan ngobrol ulang. Ngobrol tanpa tendensi, ya. Mendengarkan itu powerful, powerful banget. Cobain aja. Nggak usah sering-sering, mungkin seminggu berapa kali gitu, 1-2 kali, kasih kesempatan. Nanti akan terjalin pola hubungan yang baru dan itu jauh lebih, sehat dibanding hubungan yang sebelumnya. Gitu nih ya mungkin jawabannya? Bukan ya Bu Dea, Bu yang Oh iya nanya. Dea, maaf. Makasih Gitu banyak jawabannya ya. ya? Oke. Oke. Makasih Terima Bu. kasih Dea. Sama-sama. Kita ke raise hand selanjutnya kali ya. Ya boleh, Mbak, silakan Kak. ini dari Alivia yang kedua tadi. Silakan, Waduh, boleh ini Mbak dijawab. Alivia nih kenalan lama. Betul. Halo Kak Ella, halo Kak Putri. Aduh, Halo. Kakak. Nggak apa-apa. Biar muda, Oke. 10 tahun. Aku izin tanya. Ini agak mirip nih sama tadi aku baca pertanyaannya Alia. Di mana sering kali nih, misalnya nih pertama kali nongkrong sama teman-teman, biasanya baru masuk kuliah gitu kan, masuk circle baru. Setelah ngobrol, draining energi, misalnya teman-temannya suka ngobrol-ngobrolnya konteks-konteks yang menurut kita, aduh ngapain sih diobrolin gitu loh, something kayak gitu. Atau ya ngobrol tapi sibuk main handphone semua gitu, kita kan sebenarnya bikin capek ya gitu. Tapi ketika kita nggak bisa datang, sebenarnya mereka pingin kita datang, dan kita jadi akhirnya nolak lagi karena kita nggak pingin di situasi itu lagi. Nah sebenarnya apakah yang keliru adalah ketika, dan kadang-kadang nolaknya bukan karena ada kesibukan, benar-benar karena ya aku nggak mau aja nggak mau gitu. lagi. Nah apakah seharusnya itu kan hal yang lumrah ya, apakah seharusnya aku yang melumrahkan itu ataukah seperti apa gitu? Oke, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa nih. Dalam pergaulan terutama anak-anak kuliahan zaman awal ya, memang tuh kita teman-temannya udah mulai banyak, udah mulai juga ngerasa ini nggak cocok, itu nggak cocok. Itu wajar banget Mbak Alivia, kita pada akhirnya akan menseleksi orang berdasarkan value kita, bener nggak? Berdasarkan nilai kita. Mbak Alivia pasti punya tujuan kan? Punya goal sendiri, punya nilai sendiri, punya impian sendiri, ya nggak? Dan itu membuat, Mbak Alivia mungkin ada hal-hal yang cocok, ada hal-hal yang nggak cocok dengan orang lain, ya. Kalau di Al-Quran itu apa ya, ruh-ruh yang sejenis ya, berkumpul, yang nggak akan memisahkan diri. Jadi proses dekat dengan teman itu adalah proses yang kalau yang saya alami sekarang itu proses seumur hidup. Saya beberapa kali membangun pertemanan, kemudian, menghilang, itu udah sering. Jadi di lingkungan mana punya pertemanan, lalu kemudian karena perubahan situasi, berganti temannya, meskipun tetap baik hubungannya, tetap kontak sewaktu-waktu, tapi memang nggak intens, nggak seintens dulu. Itu natural, alami dan normal. Jadi nggak usah merasa bahwa itu, sesuatu yang salah. Jadi intinya kalau Mbak Alivia memang merasa itu nggak sesuai dengan diri dan mungkin punya, ingin membangun pertemanan lain dengan yang lain, itu it's okay. Karena Mbak Alivia yang tahu nih dirinya, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang dicari. Jangan sampai kita juga mengorbankan diri kita hanya karena ingin punya teman atau ingin diakui, gitu. Ya itu yang pertama prinsipnya. Nah, tapi saya sendiri penganut jalinlah terus hubungan baik, nih sejujurnya. Saya bukan tipe orang yang akan melepaskan relasi. Jadi saya akan tetap kontak biasanya. Jadi sekali-sekali untuk ikut, saya akan ayo aja meskipun mungkin aduh nggak kurang menyenangkan obrolannya, saya paling bagian yang ngangguk-ngangguk. Oh iya, oh gimana? Oh iya, seru juga gitu. Oke gitu.
Ya Bu, terima kasih ya, terbubar. Itu the way saya berelasi. Mungkin saya mengkeepnya juga dengan kalau ada status-status nih, ini kecil-kecil ya, status di WA, ada yang lucu, saya komen. Komenan sebentar. Itu cara kita membangun relasi. Dan misalnya ketika dia butuh bantuan pun, kalau memang itu bermanfaat buat saya, ketika membantu orang saya memikirkan itu bermanfaat nggak buat saya ya. Bukan buat orang itu loh ya. Ini akan mendatangkan sesuatu nggak? Buat saya pribadi, saya di titik ini percaya bahwa membantu orang lain itu membantu diri sendiri. Dan sudah merasakan banyak nih dampaknya. Jadi kalau ada waktunya, ada tenaganya, orang itu butuh, saya akan berikan. Nah, jadi ketika orang misalnya teman-teman yang mungkin nggak satu klik sebenarnya ya, tapi pada saat tertentu membutuhkan ya tetap aja dikit. Gitu Mbak Livia. Jadi kita juga nggak harus memaksakan suatu pertemanan berjalan terus-menerus dan harus asik terus-menerus, sementara kita nggak merasa cocok. Itu pilihan kita. Karena memang orang berbeda-beda ya, memang prinsipnya berbeda-beda, latar belakang keluarganya berbeda-beda. Mungkin Alivia punya latar belakang keluarga yang kayak begini, yang membuat Alivia harus punya goal-goals tertentu, punya standar tertentu, sementara mereka enggak gitu. Dan menurut Alivia kalau terus-terusan begini aku ngabisin duit, ada kan misalnya nongkrong mulu kemana mulu lu habis dong duit gue misalnya gitu. Nah itu Alivia yang bisa menyaring ya. Kalaupun mau sekali-sekali untuk keep relationship it's okay. Tuh yang penting memang niat kita tulus, kalau bisa dibantu akan bantu untuk tetap berhubungan baik dengan orang lain. Karena dampaknya percaya deh, dampaknya itu jangka panjang. Sangat jangka panjang. Saya nggak bisa cerita apa, tapi saya sendiri banyak mengalami pertolongan-pertolongan dari orang lain, kemudahan-kemudahan dari orang lain, dari relasi yang saya bangun. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Alivia. Nih sayang banget nih pertanyaan terakhir ternyata ya Mbak. Tapi udah banyak banget. Udah banyak banget nih pertanyaannya ya. Pertanyaan Saya juga. Jadi nanti rencananya nih kita pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan kita jawab nanti bisa lewat IG story. Jadi teman-teman yang belum follow IG kami bisa nanti di follow biar nanti dapat jawabannya di situ. Terus mungkin nanti kalau misalnya Mbak Putri boleh kalau berkenan di voice note nanti jawaban-jawaban yang pertanyaan belum bisa dijawab. Boleh. Dan nanti kita atur waktunya ya. Ya, dan teman-temannya Resem bisa nanti di private aja ya ke akun Kabima. Nah, nih sambil siap-siap lagi nih menuju berbuka buat daerah Pita, daerah aku, Lombok, dan sekitarnya. Kita akan ada sesi refleksi dulu ya, jadi sesi pengisian form evaluasi dan refleksi. Jadi kami sangat berharap nih teman-teman berkenan untuk mengisi sebentar, untuk kami mengetahui nih apa aja sih yang teman-teman dapatkan dan mungkin apa saja yang perlu kami tingkatkan dan perbaiki dalam untuk acara-acara berikutnya. Silakan Kakak mungkin bisa dikirimkan. Oke, sudah dikirimkan di kolom chat, bisa diisi sebentar ya. Mohon maaf rada senyap ya. Semoga lebih khusyuk lah. Mana yang musik ya panitia? You with the sad face, don't be discouraged, oh I realize it.
paradise. Don't be discouraged, oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful, like a rainbow. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up. You Masih ditunggu ya teman-teman. Ini ya. Oke. Teman-teman masih ditunggu ya yang belum mengisi formulir evaluasi, karena nih kita nggak bisa bagi door prize nih kalau misalnya belum pada isi. Jadi tunggu ya, sekitar 2 menit deh kita tungguin. Mungkin masih mikir dulu kali ya.
Oke, nah oke, akhirnya kita sudah berada di ujung acara ya. Jadi selain materi mungkin teman-teman menunggu sesi door prize lumayan kan, bisa sambil apa namanya, bisa mesen GoFood gitu ya untuk berbuka, untuk iftar yang ringan-ringan. Nih, boleh dong Kakak di ini kan, sekarang kita akan mengundi nih siapa nih kira-kira yang akan mendapatkan 25.000 ya, kalau tidak salah, pulsa elektronik untuk 2 orang pemenang. Kita akan mengundi nih, sebentar kita tunggu dari Kakak panitia untuk share screen, kita akan undi bersama. Oke. Bentar. Jadi ini sistem undiannya tuh, teman-teman kan tadi udah isi form ya, sudah isi form evaluasi, nah nanti akan ada nomor urut. Jadi nanti nomor urut mana nih yang keluar, nah itu nanti yang akan dapat door prize-nya, undiannya. Siap. Oke. Baik. Kita mulai ya, Kak. Mungkin kalau ada musiknya kali ya, biar agak deg-degan dikit gitu loh. Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1, mainkan, Kak. Oke, nomor 13 deh. Tinggal saya nih, nomor 13. Siapa dulu ya? Siapa nih kita nggak tahu. Kita acak lagi ya. Jadi ini adalah nomor urut dari teman-teman tadi waktu ngisi form evaluasi dan Oke, 24. Mantap. Oke. Jadi kita akan nunggu nih nomor 13 nih sama nomor 24 nih siapa nih tadi yang mengisi form yang masuk ke dalam datanya panitia. 12 dan 24. Deg-degan kayak aja kan sama saya gitu loh. Sepertinya nih kakaknya masih nyari nih siapa aja yang nomor 13 dan 24. Kita tunggu sebentar. Diberikan kepada Alia Pustawi. Alia Pustawi masih ada nggak ya? Semoga masih ada. Yang keempat dengan nomor 13. Dan yang nomor 24 selanjutnya siapakah dia?
snandoli@gmail.com. Nih, siapakah nama sebenarnya? Tolong nanti untuk 2 pemenang ini akan dihubungi oleh panitia ya. Selamat untuk 2 pemenang kali ini. Oke, Mbak Aya Puspa dan Mbak N. Snandoli. Oke, baiklah teman-teman semuanya, akhirnya kita sudah agak sedikit turun ya. Udah dapat banyak banget nih materi dari Mbak Putri, terus tadi juga sesi tanya jawabnya juga sangat menarik, dan berisi-berisi ya Mbak Put pertanyaannya. Jadi semoga nanti Iya, benar. dapat oleh-oleh yang banyak setelah pertemuan ini dan juga bisa langsung mempraktikkan bagaimana caranya berkomunikasi yang asertif, yang sehat untuk kita dan sehat juga untuk lawan bicara kita kayak gitu. Nah, apa lagi ya ini ya? Sudah ya, berarti untuk yang teman-teman di daerah WITA, di daerah WIT mungkin sudah berbuka juga, selamat berbuka, dan juga untuk WIB, selamat nanti menunggu sebentar lagi juga akan bentuk di situ. Terima kasih sudah hadir di acara Youth Matters Social Life Series perdana. Jadi nanti tunggu saja acara-acara Kabima selanjutnya dan pantengin please di akun sosial Instagram kami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Mbak Putri, semoga tetap sehat. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ya, nanti bersedia ya Mbak untuk berbicara lagi dengan anak muda di sini dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya. Kalau nggak bosan. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Enggak. Oke, ini kalau udah ini susah untuk nutup nih. Baiklah, selamat berbuka sekali lagi dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih. Bye. Bye. Saya izin live ya, Ella. Ya, Izin silakan live ya. Mbak. Terima kasih.